Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Komang Ariwiani. Saya bertugas di SD Negeri 5 Banyuning, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua LPTK Universitas Mataram tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran ketiga secara daring. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ilham Syahrul Jiwandono MPD selaku dosen pembimbing dan juga kepada Ibu Indriani SPD selaku guru pamong. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, Bu Ari, Om Swastiastu. Hari ini kita akan mulai lagi pembelajarannya. Nah, sebelumnya Bu Ari sudah cek di grup WA-nya dan semua anak-anak sudah hadir dalam kesempatan kita untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Ari ingin kepada Suami untuk memimpin teman-temannya melakukan doa. Kapan Suandewi? Berdoa mulai. Baik, terima kasih Suandewi karena sudah memimpin berdoa. Bu Ari ingin mengingatkan kepada anak-anak tentang protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun biar mengalir, kemudian menjaga jarak. Selanjutnya, Bu Ari ini mengajak anak-anak menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak silakan bernyanyi bersama, suaranya yang semangat ya. 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, lahirnya bangsa Indonesia. Kita lakukan tepuk PPK bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Anak-anak kalau melakukan upacara, itu bagaimana sikap kita? Apalagi pada saat menghormat bendera. Berdiri tegak. Ya, berdiri tegak ya anak-anak ya. Tidak boleh badannya membungkuk. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema 1, tema 3, pembelajaran kedua. Akan menampilkan sebuah gambar. Nah, kalau anak-anak sudah mempelajari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, nah, di sana ada sebuah teks wacana tentang Lani bersama ayahnya yang berkunjung ke sebuah tempat pengrajin gerabah. Kalau pengrajin gerabah itu menggunakan apa saja anak-anak untuk membuat satu buah kerajinan? Kaki dan tangan. Ya, menggunakan kaki dan tangan. Nah, apabila salah satu organ geraknya itu tidak berfungsi, apakah bisa menghasilkan sebuah keterampilan? Tidak. Tidak. Ya, tidak ya anak-anak ya. Jadi, kesemua dari organ gerak tersebut berfungsi, baru pengrajin gerabah dapat membuat satu buah hasil karya. Wacana tadi yang sudah anak-anak baca, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini anak-anak, yaitu mempelajari kelainan tulang, kemudian menemukan kelainan tulang, dan anak-anak bisa membuat salah satu kelainan tulang dengan menggunakan media plastisik. Nah, kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar dari kakek pengrajin ini. Kira-kira apa yang menyebabkan pengrajin menjadi bungkuk? Karena dia bekerja terus sampai lupa, sampai tidak memperdulikan waktu beristirahat. Iya, benar sekali. Jadi pengrajin tua tersebut
tidak memperhatikan waktu istirahat dan bekerjanya secara terus-menerus. Silakan amati LKPD yang pertama tentang kelainan tulang pada organ gerak manusia. Kita mulai dengan kelainan tulang yang pertama. Yang ini anak-anak. Saya Bu, Yang bisa. Yang bisa. fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang. Bagaimana anak-anak yang lain? Benar. Fraktura atau patah tulang. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa penyebab dari kelainan tulang yang nomor 1? Saya. Ya, silakan Dena. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai berobek, kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Tadi jawaban dari Dena. Mungkin anak-anak bisa peragakan 3 ini. Jadi skoliosis seperti anak apa anak? Kalau anak-anak peragakan seperti apa dia? Membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri? Kiri. Kira-kira seperti apa anak? Sudah. Baik, untuk selanjutnya, apa yang sudah bisa menunjukkan contoh kelainan tulang dengan plastisinnya? Saya Bu. Ya, silakan Suan Dewi. Ya. Yang ini otosis, yang ini otosis. Bagus sekali, Suan Dewi sudah membuat contoh kelainan tulang dengan menggunakan plastisin. Karena tadi sudah kita menentukan dan menemukan kelainan tulang yang ada pada manusia. Itu ada 6. Anak-anaknya juga sudah membuat contoh kelainan tulang yang ada pada manusia dengan menggunakan media plastisin. Nah, sekarang Bu Ari akan lanjutkan ke LKPD yang kedua. Anak-anak silakan perhatikan LKPD-nya. Sudah dituliskan ide pokoknya, anak-anak? Sudah. Paragraf yang pertama, siapa yang bisa menyampaikan ide pokok yang dituliskan? Ya, Ciara. Kadang merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Kita lihat anak-anak, ide pokok ada 9 ide pokok dalam teks posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah semuanya sama? Ini adalah sama, Bu. Jadi dari ke-9 ide pokok, wacana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, itu ada ide pokok deduktif. Ada 9 ide pokok yang sudah anak-anak cari tadi. Siapa yang mau menguraikan salah satu ide pokok menjadi sebuah paragraf? Silakan Sadia Riasih. Ide pokok paragraf 8. Ya, silakan suaranya lebih dikeraskan lagi supaya teman-temannya bisa mendengar. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Salah satu cara memenuhi kebutuhan cairan tubuh yaitu dengan meminum air putih secukupnya. Kita bisa meminum 6 gelas air dalam 1 hari. Di mana-mana kita harus membawa botol air saat kita berolahraga, bermain maupun beraktivitas lainnya. Meminum air kebanyakan di siang hari karena cuaca panas di siang hari. Paragraf yang dibuat Sadia Riasih itu sudah bagus. Jadi kalau tadi sudah disampaikan 3 anak itu sudah bagus, sudah bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita lanjutkan anak-anak ke LKPD yang ketiga. Ini gambar contoh komik anak-anak ya. Ada komik Doraemon, kemudian ada detektif Conan. Nah, sebelumnya ada yang tahu anak-anak apa itu komik? Ini adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Baik, Bu Ari akan simpulkan bahwa komik itu adalah suatu bentuk seni anak-anak yang menggunakan gambar-gambar ya. Jadi gambarnya itu gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu dengan cerita. Anak pernah membaca kira-kira apa ya fungsi dari sebuah komik? 1.
Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata atau gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar dengan cerita yang ditulis. Kata memiliki pesan yang kuat dan jelas. 2. Komik juga berfungsi sebagai sarana memberi informasi dan edukasi baik untuk pendidikan maupun masyarakat umum terkait suatu isu. 3. Komik yang berisi humor dapat dijadikan sebagai media yang dapat menghibur bagi pembaca. Wah, jawabannya Dena lengkap sekali. Jadi ada 3 fungsi komik yang sudah disampaikan. Ada yang bisa membuat atau menambahkan kata-kata pada komik di LKPD yang ketiga? Ya, Bu. Ya, bisa dibacakan kata-katanya. Setiap hari saya bekerja dengan duduk saja. Aduh, saya pegal dan nyeri. Ada apa? Saya pegal dan nyeri di punggung, leher, dan bahu. Apakah karena posisi duduk yang tidak benar ya? Posisi kepala segaris dengan tubuh, bahu rileks, 120 derajat, sedikit bersandar. Ya, terima kasih untuk Sadia Rasi dan anak-anak yang lain sudah menyelesaikan dan mempresentasikan hasil LKPD untuk pagi hari ini. Jadi bagus anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak memiliki keterampilan menggambar seperti Sadia Rasi, itu bisa ditingkatkan lagi, dilatih lagi supaya lebih bagus lagi gambarnya. Nah, siapa tahu nanti anak-anak bisa seperti ini anak-anak. 2 jejak kakak-kakak, ada Kak Alti Firmansyah, dan yang satu lagi ada Kak Ardiansyah. Jadi 2 ini adalah komikus Indonesia yang sudah berhasil mendunia anak-anak. Jadi kan harus semangat, cita-citanya juga atau mimpi-mimpinya juga harus terus dikejar seperti Kak Alti ini nanti ya. Nah, sebelum Bu Ari lanjutkan untuk evaluasi, anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira apa saja yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Mengembangkan jadi sebuah paragraf. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ada lagi yang lain? Mengenali kelainan pada organ gerak. Ya, mengenali atau menemukan kelainan pada organ gerak. Membuat komik. Ya, membuat komik. Kelainan organ gerak. Iya, bagus sekali Bintang. Jadi anak-anak, pagi hari ini kita sudah pelajari ini ya. Ada kelainan tulang pada organ gerak manusia, kemudian menentukan ide pokok dan membuat paragraf dari ide pokok, dan mencari pengertian komik, fungsi, dan membuat komik. Nah, untuk link Google Form evaluasinya sudah Bu Ari kirimkan di grup. Bu Ari akan lanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Jadi kalau anak-anak sudah memahami semua materi yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, itu anak-anak akan mempelajari jenis-jenis usaha dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Itu ada di tema 1, subtema 3 di pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, nah, sekarang kita tutup untuk pelajaran hari ini dengan berdoa. Kalau gitu Ibu minta tolong ke Ciara untuk menutup doa penutup untuk kali ini. Terima kasih anak-anak Bu Ari yang sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan sangat baik. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran nanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak. Dadah, Ibu. Ya, sampai jumpa lagi.